Bapak Abdul Halim Iskandar ke-25, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada 23 Oktober tahun 2019, Abdul Halim Iskandar resmi mengemban amanah sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Anak desa asal Kabupaten Jombang ini kini mulai akrab disapa Gus Menteri. Berbagai permasalahan pembangunan masyarakat, baik di sektor ekonomi, di sektor infrastruktur, dan mungkin di sektor sosial. Langkah pertama yang dilakukan Gus Menteri adalah melakukan penguatan internal melalui Fakta Integritas Pegawai. Kemudian menyusun rencana serta langkah-langkah besar untuk mempercepat pembangunan desa. Kita akan lanjutkan segala sesuatu yang bagus karena visi yang kita emban adalah visinya Presiden. Pada Maret tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Seluruh kementerian dan lembaga mau tidak mau harus memberikan perhatian dan kerjasama serius untuk menyelesaikan pandemi ini. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 WNI yang positif terjangkit corona dibenarkan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, Presiden mengimbau masyarakat tidak panik dan khawatir berlebihan. Gus Menteri mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di desa. Ia menginstruksikan seluruh kepala desa untuk segera membentuk relawan desa lawan COVID-19, mengaktifkan pos jaga desa, dan membentuk ruang isolasi desa. Hal ini terbukti mampu menekan angka penyebaran COVID-19 di desa. Gus Menteri juga mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa. Kali ini, dana desa diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Tak hanya dari sisi kesehatan, dana desa juga fokus menangani dampak ekonomi yang dialami warga desa akibat pandemi ini. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini, dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT desa. BLT desa diberikan kepada warga desa yang terdampak ekonomi akibat COVID-19. BLT yang bersumber dari dana desa ini menangani warga miskin di desa yang tidak mendapatkan bantuan dari jaring pengaman sosial lainnya. Gus Menteri bahkan rutin melakukan sidak ke desa-desa untuk memastikan BLT desa benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami mengajukan Selain BLT, dana desa juga digunakan untuk kegiatan padat karya tunai desa atau PKTD, dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa yang kehilangan mata pencahariannya akibat COVID-19. Akibat COVID-19, banyak warga yang kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK, usahanya macet, dan lain sebagainya. Agar tingkat daya beli masyarakat di desa tidak menurun, kita beri mereka pekerjaan melalui program padat karya tunai desa. Masa pandemi COVID-19 ini kondisinya sulit mencari pekerjaan. Alhamdulillah melalui program padat karya tunai desa, saya masih bisa bekerja dan mendapat penghasilan. Setidaknya kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Akibat pandemi COVID-19, negara dunia terancam krisis pangan termasuk Indonesia. Gus Menteri mendorong pemanfaatan lahan pertanian di kawasan transmigrasi menjadi sentra ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan nasional akibat pandemi. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada aktivitas badan usaha milik desa atau BUMDes. Padahal, BUMDes memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat desa. Mengatasi hal tersebut, Gus Menteri dengan cepat melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap puluhan ribu BUMDes yang telah terbentuk, terutama kepada BUMDes yang telah melakukan aktivitas. Saya Edward Wolok, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, ingin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah dan program konkret yang telah diambil oleh Kementerian Desa,
pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mulai dari langkah pencegahan, penanganan, hingga pemulihan ekonomi yang saat ini berjalan. Dan dengan disupport oleh Kementerian Desa PDTT, kami di kawasan Teluk Tomini bisa merasakan langsung dampaknya, bahkan kami bisa menghasilkan model desa tangguh COVID-19 yang merupakan kerjasama dan support langsung dari Kementerian Desa PDTT. Masa pandemi COVID-19 ini, kondisi saya sulit mencari pekerjaan. Alhamdulillah, melalui program Padat Karya Tunai Desa, saya masih bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kami dari TPPI Ponorogo, ini Padat Karya Tunai Desa, ini dari di masa pandemi COVID-19 ini kondisinya sulit mencari pekerjaan. Alhamdulillah melalui program Padat Karya Tunai Desa, saya masih bisa kerja dan mendapat penghasilan. Saya Haji Safiuddin Esos, anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Bapak Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri PDT sudah menjabat selama 1 tahun.